Di ya di record. Oke. Haleluya. Shalom semuanya. Halo. Kita jumpa lagi secara virtual di minggu yang luar biasa. Tuhan masuk dengan kekuatan, kesehatan, sukacita yang berlimpah atas setiap kita. Saya percaya akhir-akhir ini kita semakin dikuatkan, kita semakin diberkati lewat lawatan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Kita mau mulai ibadah kita hari ini, kita mau fokuskan hati, pikiran, bahkan setiap masalah kita mau tanggalkan dulu, kita mau serahkan sama Tuhan, kita mau datang, kita mau untuk di bawah kaki Tuhan, sama seperti Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita mau doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Daniel. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita mau berdoa syafaat pada pagi hari. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, dan selamat pagi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk mencari wajah-Mu Tuhan, bersama-sama seisi keluarga kami Tuhan. Kami mau menguatkan hati kami Tuhan, kami mau bersandar pada Engkau saja Tuhan, karena kami tahu ketika kami datang kepadamu ya Tuhan, kami mendapatkan kekuatan baru Tuhan. Kami mendapatkan kasih-Mu yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami melawat setiap kami pada pagi hari ya Tuhan. Tak henti-hentinya rahmat-Mu bagi kami Tuhan. Bagi keluarga kami ya Tuhan. Bagi keluarga kami Tuhan. Lebih bagi bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami mau berdoa bersyafaat pada pagi hari Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, gereja-gereja-Mu Tuhan yang saat ini tengah mengadakan ibadah Tuhan, baik melalui online Tuhan, melalui ibadah langsung Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada, gereja-Mu berada Tuhan. Kiranya Kau hadir pada pagi hari ini Tuhan, Kau hadir Tuhan, Kau nyatakan kuasa-Mu Tuhan, untuk memberkati kami semuanya Tuhan. Dimanapun gereja-Mu berada Tuhan, Kau akan kuatkan dan teguhkan umat-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Kau kota benteng kami Tuhan, Kau kota perlindungan kami, menara yang kuat bagi setiap kami Tuhan. Biarlah kami pada pagi ini Tuhan hanya bersandar pada Engkau saja Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu Tuhan, yang menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu ada pada hamba-Mu Tuhan. Melalui firman-Mu yang disampaikan Tuhan, meneguhkan setiap kami Tuhan, menguatkan setiap kami Tuhan. Terlebih kami pada pagi hari ini Tuhan, ketika kami datang Tuhan, dan kami pulang Tuhan, kami mendapat sesuatu yang baru Tuhan. Kami akan bersemangat Tuhan Yesus, karena kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Kau menyertai setiap kami Tuhan. Engkau menuntun langkah kami Tuhan. Dan firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Engkau berkati Tuhan ibadah-ibadah kami Tuhan. Dari pagi, siang, dan malam hari nanti Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk para tudung rohani kami Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami, Bapak Niko Nyotora Harjo Tuhan, Gembala Sidang GBI Gatot Subroto Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau berdoa syafaat Tuhan. Menumpangkan tangan kami atas hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan. Kau buat berhasil Tuhan. Jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan Yesus, pemeliharaan-Mu sempurna Tuhan. Tapi kami mau berdoa Tuhan, di tengah cuaca yang kurang baik ini Tuhan, di tengah pandemi ini Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Pak Niko dalam perlindungan-Mu Tuhan, kesehatan yang sempurna atas hamba-Mu Pak Niko Tuhan. Kami percaya Tuhan, proteksi Tuhan yang daripada Engkau Tuhan atas Pak Niko Tuhan Yesus. Kau akan pelihara Tuhan Yesus hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau melindungi hamba-Mu ini dengan kepak sayap-Mu Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan kami berdoa Tuhan untuk keempat wakilnya ya Tuhan Yesus. Biarlah ada unity Tuhan di dalam
GBI Gatot Subroto Tuhan, gereja-gereja yang ada di bawahnya Tuhan, bersatu Tuhan Yesus, bersatu Tuhan Yesus. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna atas keempat wakil hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kau pakai secara luar biasa Tuhan, Pak Niko dan keempat wakilnya Tuhan, untuk bersama-sama melayani Engkau Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Hukum Lydia, Gembala CK2 Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau memberkati Hukum Lydia Tuhan Yesus, beserta keluarga Tuhan Yesus. Gembala-gembala yang ada di bawahnya Kau berkati secara luar biasa Tuhan. Kesehatan yang sempurna atas gembala-gembala CK2 Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu Tuhan, kuasa-Mu, penyertaan-Mu sempurna atas Ibu Lydia Tuhan. Pengembalaannya di GBI CK2 Engkau berkati Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, untuk gembala kekasih kami Tuhan Yesus, Pak Kembimbi Tuhan Yesus. Oh percaya Tuhan Yesus, Engkau mengasihi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan, Pak Kembimbi Tuhan Yesus, hikmat marifat yang daripada Engkau Tuhan Yesus, kuasa otoritas Tuhan Yesus turun atas hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kemanapun hamba-Mu pergi Tuhan Yesus, biarlah kebajikan, kemurahan selalu menyertai hamba-Mu ini Tuhan, menyertai Pak Kembimbi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kami mengasihi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kau berkati Ibu Rina Tuhan, Kau berkati Natna Tuhan Yesus, proteksi keluarga besar ini hamba-Mu ini Tuhan Yesus, kesehatan yang sempurna atas Pak Kembimbi juga seisi rumahnya Tuhan Yesus. Kau jauhkan dari segala macam mara bahaya Tuhan. Oh kesehatan yang sempurna Tuhan Yesus, sakit penyakit Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kau jauhkan Yesus. Pak Kembimbi dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Engkau pakai Pak Kembimbi Tuhan Yesus untuk pelayanannya di GBI Mampang Perapatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati keluarga hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan untuk negara kami Indonesia Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati Indonesia Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Di masa pandemi gelombang kedua ini Tuhan, yang terjadi atas bangsa kami Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, Kau memberkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Proteksi atas bangsa kami Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati Tuhan. Saat ini Tuhan, vaksinasi tengah gencar dilakukan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan ada bilur-bilur melalui vaksinasi yang sudah dilakukan Tuhan Yesus. Kami percaya kelancaran Tuhan ada dalam vaksinasi tersebut Tuhan Yesus. Tidak ada masalah di dalam nama Tuhan Yesus. Imun kami akan bangkit Tuhan, imun kami akan tumbuh Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan melalui COVID ini Tuhan, kami akan mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Kami lebih mengandalkan Engkau. Karena kami tahu Kau batau karang kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami untuk pemimpin kami Tuhan, Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin Tuhan. Di dalam memimpin bangsa kami, biarlah roh takut akan Tuhan senantiasa, hikmat marifat yang daripada Engkau Tuhan. Kami berdoa juga para menteri Tuhan, jajaran tinggi TNI, Polri Tuhan, sampai tingkat bawah Tuhan, gubernur, bupati, wali kota Tuhan, sampai ke tingkat bawah Kau berkati Tuhan Yesus. Roh takut akan Tuhan ada senantiasa pada pemimpin kami Tuhan Yesus. Kami mau serahkan bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Pentakosta ketiga terjadi di bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau melawat bangsa kami, karena kami tahu Tuhan Kau Allah yang berdaulat atas bangsa kami. Engkau Allah yang berkuasa Tuhan. Engkau Allah yang mengetahui segala masa. Bila Engkau terjadi, izinkan segala sesuatu terjadi atas bangsa. Kami percaya Tuhan bangsa Indonesia Tuhan jadi bangsa yang tangguh Tuhan, bangsa yang maju Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan, untuk DKI Jakarta Tuhan, di mana kami tinggal Tuhan. Kami mau bersyafaat pada pagi hari ini, mengangkat tangan kami pada pagi hari ini Tuhan, untuk DKI Jakarta Tuhan. Oh Yesus, Kau berkati DKI Jakarta yang saat ini zona merah Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, saat ini Kau bekerja Tuhan, Roh-Mu bekerja Tuhan atas DKI Jakarta Tuhan. Dalam Kau berdaulat Tuhan Yesus, Kau yang bertata di atas DKI Jakarta Tuhan Yesus. Engkau akan pulihkan Jakarta, DKI Jakarta sembuh.
zona hijau Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Pak Anies dan Pak Rizal Tuhan Yesus. Roh takut akan Tuhan ada senantiasa Tuhan Yesus, kebijaksanaan, marifat yang daripada Engkau Tuhan terus atas pemimpin kami. Oh Yesus, Kau memberkati Tuhan Yesus kota-kota yang ada penyangga DKI Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Kepulauan Seribu Tuhan Yesus. Kami percaya, kami serahkan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah lawatan-Mu Tuhan, biarlah lawatan-Mu Tuhan, ada hujan pertobatan Tuhan, ada kesembuhan Tuhan, akan Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk semuanya yang terjadi atas kami Tuhan. Engkau mau serahkan ke dalam Tuhan kuasa-Mu saja Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan kami juga berdoa Tuhan khususnya gereja-Mu GBI Mampang Perapatan, di Mampang Perapatan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati gereja-Mu GBI Mampang Perapatan. Tuhan Kau hadir, Engkau memberkati Tuhan gereja-Mu Mampang Perapatan Tuhan. Terlebih kami yang tinggal Tuhan, yang bekerja Tuhan. Apapun yang kami lakukan di Mampang Perapatan Tuhan, Engkau hadir Tuhan Yesus, memberkati kami semua Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, GBI Mampang Perapatan Engkau akan pakai Tuhan. Di Pentakosta ketiga ini kami akan bersama-sama akan bangkit Tuhan Yesus. Kami akan menguatkan dan meneguhkan hati kami Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh bergerak maju Tuhan Yesus. Untuk memenangkan banyak jiwa Tuhan Yesus. Kami serahkan GBI Mampang Perapatan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Yerusalem Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Yerusalem Tuhan Yesus. Yerusalem kami berdoa Tuhan. Kau berkati bangsa Israel Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, biarlah Engkau nyatakan Tuhan kuasa-Mu Tuhan. Bangsa Israel Engkau berkati Tuhan. Boleh mengenal Engkau sebagai juru selamat dunia Tuhan Yesus. Berkati bangsa Yerusalem. Berkati Israel ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kami kembali Tuhan. Mengangkat tangan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk GBI Mampang Perapatan. Jemaat-Mu GBI Mampang Perapatan ya Tuhan Yesus. Kami berdoa mungkin kami Tuhan yang saat ini Tuhan mengalami masalah Tuhan. Kami mengalami sakit Tuhan Yesus. Kami mengalami kebuntuan Tuhan Yesus. Akan tapi kami percaya, kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu takkan berkesudahan atas kami semua Tuhan. Engkau hadir dalam setiap kami, rumah-rumah kami Tuhan saat ini, pagi hari ini Tuhan. Engkau melawat setiap kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Tidak ada khawatir lagi Tuhan, tidak ada rasa kekuatan lagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau perlindungan kami, Engkau kubu pertahanan kami, Allah kami yang ku percaya, Engkau yang bertata di dalam kami Tuhan Yesus. Engkau akan tolong kami di dalam nama Yesus. Segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkau akan buat berhasil Tuhan. Karena kami punya iman Tuhan Yesus. Karena kami bersandar penuh pada Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Engkau berkati Tuhan GBI Mampang Perapatan. Engkau berkati para diaken kami Tuhan dimanapun berada Tuhan. Pak Dian, Pak Tommy, Pak Sujadi, Tuhan Yesus. Engkau berkati Pak Daru, Engkau berkati Tuhan Yesus. Kemanapun hamba-Mu pergi, Engkau akan berkati Tuhan. Kesehatan yang sempurna atas tempat diaken kami ya Tuhan Yesus. Kami mengasihi diaken kami Tuhan. Apapun yang mereka perlukan Tuhan, Engkau akan cukupkan Yesus. Engkau memberkati para diaken kami Tuhan. Engkau berkati setiap kami semuanya Yesus. Di Mampang Perapatan Tuhan. Ibadah kami, ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Ibadah CC Tuhan. Ibadah umum saat ini yang telah kami lakukan Tuhan. Biarlah Engkau hadir Tuhan di ibadah kami. Walaupun kami melakukannya dengan virtual melalui online Tuhan. Kami percaya Engkau Allah kami yang sama Tuhan. Engkau Allah kami yang sanggup memberkati kami semua Yesus. Terlebih saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini tidak bisa bergabung bersama-sama kami Tuhan. Engkau akan berkati mereka juga. Kami mengasihi mereka Tuhan. Dimanapun mereka Tuhan, Engkau berkati secara luar biasa. Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang, kami memuji Engkau Tuhan, kami meninggikan nama-Mu Tuhan, dengan keluarga besar kami Tuhan, kami akan takut akan Engkau, biarlah ada senantiasa pada kami Tuhan, kami mencari wajah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau hadir Tuhan, lebih tim Cilandak Tuhan, Engkau akan berkati yang saat ini melayani kami Tuhan Yesus, Engkau berkati Pak Christian Tuhan, Pak Brian dan Ibu Maya Tuhan, Kau berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu di tengah-tengah mereka Tuhan. Tim Cilandak akan melayani Tuhan dengan sukacita pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah segala Tuhan curahkan atas teman-teman kami Tuhan Yesus yang ada di Cilandak Tuhan. Terlebih Tuhan Yesus, kami pada pagi hari ini juga akan menerima kebenaran dari firman-Mu Tuhan.
Pak Pembimbing akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau rapi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau pakai secara luar biasa hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau berkati secara luar biasa Tuhan. Firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan. Firman-Mu menerangi jalan-jalan kami Tuhan. Kamu mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini, siang hari ini Tuhan. Ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkaulah yang beracara kami. Dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti. Kami rindukan lawatan-Mu Tuhan. Kami siap Engkau lawat Tuhan. Kami siap Tuhan Engkau sembuhkan kami. Kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau. Amin. 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 Haleluya. Saudara, kita sama-sama mau siapkan hati dan pikiran kita. Mau memberikan pujian penyembahan kita kepada Allah kita yang hidup. Biar Roh Allah yang hidup memenuhi setiap kehidupan kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan saat ini, kita percaya bahwa hadirat Allah memenuhi setiap kehidupan Jiwaku telah bersamamu dalam naungan. Katakan Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Bukan hati jamahanmu, berserah penuh hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembah. Rohmu yang kudus pulihkanku, engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku. Bukan hati untuk zamanku, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembah. Berserah penuh di menyembah. Untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Bukan hati untuk jamahanmu,
berserah penuh Yes, Jesus. di hadirat-Mu. Kau yang ambil alih seluruh kehidupan kami, Tuhan. Seluruh hidup Kau yang pakai kami, Tuhan. menyembah untuk jalan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di mata-Mu, menyembah Sembah Dia. Kami menyembah Tuhan. kasih. Kami mau naikkan pujian kami. Kami mau tinggikan nama-Mu, Tuhan. Hari ini berdaulat atas setiap kami, Tuhan. Hari ini berdaulat atas setiap masalah kami, Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mau buka hati kami, Tuhan. Kami mau serahkan setiap kekhawatiran kami. Kami mau serahkan setiap kelemahan kami, Tuhan. Kami mau sujud di kaki-Mu, ya Allah. Kami mau sujud di altar-Mu. Kami mau menyembah-Mu, ya Tuhan. Ya Allah, ya Allah. Kami mau buka hati kami, Bapa. Sama Kau layak disembah. Kau layak disembah, Tuhan. Ya Allah, ya Allah. Kami menyembah-Mu. Kami serahkan kehidupan kami. Sebab Kau layak disembah. Haleluya. 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 Kami percaya, Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap kami, Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap umat-umat-Mu, Tuhan. Dimanapun berada saat ini, Bapa, Engkau akan memenuhi setiap kami, Tuhan. Engkau akan mengisi setiap penjara kehidupan kami dengan roh damai sejahtera-Mu, ya Bapa. Dengan roh kekuatan yang daripada-Mu, Tuhan, turut melingkupi setiap kami. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Sebab Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ruh dan sungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu memenuhi, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku sungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin hari ini roh kekhawatiran sedang melanda. Mungkin hari ini iblis sedang mencobai untuk mengambil roh damai sejahtera yang ada di dalam hidupmu.
Amin. Mungkin saat ini engkau mengalami beban berat karena ekonomi. Mungkin saat ini engkau mengalami kekalahan. Tapi Tuhan masih ada, saudara. Tuhan masih punya mukjizat. Tuhan mau kasih kuasa yang besar atas kehidupan. Asal engkau serahkan segala kekhawatiranmu ke dalam tangan-Nya, maka Dia akan memelihara engkau. Dia akan menjaga engkau. Kalau Tuhan sudah jaga kita dari 1 tahun yang lalu, sebelum pandemi berlangsung, maka Tuhan akan selalu menjaga setiap kehidupan kita. Maka Tuhan akan selalu menolong kehidupan kita. Kita percaya hadirat Tuhan akan memenuhi setiap kehidupan kita. Haleluya. Katakan sama-sama lagi. Hadirat-Mu memenuhi hadirat Kudus-Mu penuhi baik-Mu, tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu memenuhi Engkau ada bersama dengan kami, Tuhan, hari ini. Kudus-Mu Berdaulat setiap kami. dan ku Ini dari Tuhan kami bersama. menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak hanya kemuliaan. Beri kemuliaan bagi Yesus. Kami nampak Tuhan, hanya kemuliaan-Mu Tuhan yang dinyatakan hari ini Tuhan. Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan Tuhan, atas setiap pujian kami, atas setiap penyembahan kami. Kami rindu Tuhan untuk memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan lebih lagi ya Bapa. Berkati setiap mulut, lidah, pikiran, bahkan hati kami Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami melalui ibadah kami. Yang percaya katakan, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ya Allah kita yang hidup, Allah kita yang besar, kita mau agungkan namanya, sebab Dia ajaib dan penuh keagungan. Haleluya, kita mau katakan sama-sama lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, satu hati. Satu hati dinyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, Engkau meraja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Saya melihat saudara,
Kita masih ada yang ya cuma gini-gini aja. Kita mau hari ini iblis dikalahkan, saudara. Kuasa Tuhan menang atas setiap kita, menang atas setiap masalah kita. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, menang kita atas setiap masalah dan pergumulan kita. Jadi kalau orang yang sudah menang atas setiap pergumulan, atas setiap masalahnya, biasanya bangsa Israel akan menunjukkan, nah kita mau sama-sama, saudara, meskipun secara virtual, tapi kita punya ekspresi, kita punya raut muka yang menggambarkan bahwa kita menang atas setiap pergumulan dan setiap masalah kita. Kita mau sama-sama katakan lagu ini. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami menyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Engkau raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Katakan Tuhan percaya, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan percaya, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Kita mengagungkan satu nama yang dahsyat, yaitu nama Yesus. Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah gunung batu kita, Dia Tuhan yang benar, Dia Tuhan yang ajaib. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan lagu ini. Tuhan yang benar. Gunung batuku dan kau, kota bentengku
dalamku. Walau badai menyambar di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah dimenang, dan dulu sekarang selamanya. Janjimu tak berubah, kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan dari awal. Haleluya. Gunung batuku dan kota bentengku tak akan kurang. Karena aku saudara, kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersamaku di dalamku, walau badai menempa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Kuasanya tak berubah, kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah ditinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Kuasanya tak berubah, kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang semesta alam memuja Engkau Tuhan yang katakan sekali lagi, semesta alam memuja Yesus Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Dia memang Tuhan yang benar, saudara. Baiklah, tiba saatnya kita akan membacakan Pentakosta ketiga dan dilanjutkan dengan Mazmur 91. Saya persilakan kepada yang bertugas. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Baik saudara, tiba saatnya kita mau mendengarkan Voice of Pentecost dan dilanjutkan dengan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala kita, Bagong Wingki. Kita menaikkan satu buah pujian, Yesus adalah Tuhan, penolong dalam hidupku. Percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Katakan kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Tolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, Padamu ku berseru, Allah penyelamatku. terpujilah kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Lagu kita yang kau Tuhan penolong dalam setiap kau Tuhan penolong dalam hidupku. Percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Allah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku.
terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Bapa yang baik, sebentar kami ingin mendengarkan Tuhan, proses Pentakosta dan kebenaran dari firman Tuhan. Kau berkati hamba-hambamu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang urapi, biarlah Engkau yang memberkati, bahkan sembunyikan Tuhan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu semua berasal dari Engkau ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga mau serahkan hati dan pikiran kami. Berikan kami Tuhan fokus dalam setiap mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam Tuhan di bawah kaki salib-Mu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sudah siapkan hati dan pikiran kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami persilakan kepada host. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat.
Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Gal. Shalom semuanya. Mari satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama-sama ya Tuhan Yesus. Tuhan kami mengucap syukur buat kesehatan, buat pertolongan, berkat-berkat-Mu atas kami. Kami percaya Tuhan Allah yang berintegritas tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami hendak mendengar firman-Mu, Tuhan urapi hamba. Urapi juga setiap kami yang hendak mendengar firman-Mu ya Tuhan Yesus, biar perkataan-Mu yang jadi ya Tuhan dan menguatkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Ya, beberapa waktu yang lalu saya berkumpul dengan orang-orang yang berintegritas ya. Anak-anak youth DM dari gereja kita ya, mereka berkumpul bersama-sama dalam sebuah kul ya. Saya lihat integritas mereka ya, mereka sudah sepakat ya pokoknya kumpul semua gitu ya, lalu mereka sharing ya. Ada satu hal yang luar biasa yang saya dengar dari mereka ya, mereka bahas tentang kekhawatiran ya. Nah sebelum saya lebih lanjut, saya mau mungkin ada 1-2 orang atau 3 orang yang mau kesaksian tentang kekhawatiran ya. Nah, mungkin bisa dimulai oleh Brian yang senyum-senyum ya, atau Maya ya. Boleh silakan Brian atau Maya. Nanti boleh Kak Kris tunjuk lagi deh siapa gitu ya, atau yang lainnya anak-anak DM Youth yang kemarin tuh bagus-bagus ya. Nah, boleh Brian, Maya silakan berikan kesaksian. Halo, shalom teman-teman. Shalom. Ibu Mampang, Bapak Ibu semuanya yang orang-orang yang diberkati Tuhan. Kemarin kita sharing-sharing melalui ibadah youth, full youth DM, melalui Zoom, ada Pak Gum juga, terus kita bicara bahas tentang kita saling sharing satu sama lain, saling menguatkan antara kami sharingkan yang sudah kami sharingkan ke Pagem dan kami akan sharingkan juga ke jemaat sekalian juga. Itu tentang rumah tangga kami. Puji Tuhan, pertolongan Tuhan tetap selalu sempurna atas kehidupan kami. Itu
yang ingin aku sharingkan yaitu pas bulan kemarin, minggu kemarin itu istriku pergi kerja, terus pulang kerja dia ngomong sama aku karena di kerjanya kan biasa kontrak itu per 6 bulan dan kontraknya itu akan berakhir bulan depan dengan kehamilan istriku yang udah jelang 8 bulan. Terus sempat dia ngobrol sama HRD-nya ngomong, tapi ya Bu Maya nggak tahu Ibu diperpanjang atau enggak. Ya, udah mau ganti vendor, jadi nggak tahu vendor yang baru ini masih terima orang yang cuti melahirkan atau enggak, masih dipakai orang yang sementara hamil gede itu atau enggak. Ya udah, terus cerita kayak aku, terus kita ngobrol-ngobrol di tempat tidur. Itu sempat gimana ya, kita kan pasti namanya manusia punya wah gimana besok ke depannya kayak gimana, terus gimana istriku nanti gimana, kita besok ke depan gimana juga, anak kita nanti lahirnya gimana, atau nanti apa gitu, istilah kata mau makan apa besok kayak gitu. Khawatir, kita khawatir banget waktu itu. Tapi aku udah gimana ya, udah pusing kepala ya, udah aku namanya ini kan, namanya kita manusia pasti punya kekhawatiran kan. Udah tuh aku udah pusing, terus dia bilang jadi gimana ya, udah aku bilang udah sabar aja, kita doa sama Tuhan. Tapi puji Tuhannya itu roh damai sejahtera itu masih ada, masih kasih atas kehidupan kita. Dan paginya kita doa pagi, aku doa Tuhan, kalau memang istriku masih dipakai pekerjaannya, aku berterima kasih Tuhan. Aku bersyukur, aku berterima kasih. Kalau nggak dipakai juga, aku berterima kasih, aku bersyukur juga, karena aku percaya, karena kita percaya, aku percaya Tuhan pasti tolong. Tuhan tak pernah kita jatuh sampai tergeletak, Tuhan pasti tolong. Dan puji Tuhannya itu roh damai sejahtera itu loh masih ada dalam hidup kita. Saat kita berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti tetap kasih kekuatan. Yang paling penting itu roh damai sejahtera sih, biar apapun kesusahan kita, apapun ini kita, tapi kalau roh damai sejahtera ada dalam Tuhan, tolong kita. Itu saya sih yang mau saya sharingkan. Terima kasih. Puji Tuhan ya. Orang yang berintegritas ya, jadinya tetap di damai sejahtera. Wah, ini ada Mas Damar nih yang kemarin mimpin Kul. Ya, Mas Damar lagi deh ya, kesaksian tentang kekhawatiran nih. Mas Damar kemarin mimpin Kul soalnya. Silakan Mas Damar. Iya. Shalom semuanya, shalom Bapak Ibu Saudara. Iya, mau sharing sedikit. Jadi kita tiap hari Jumat itu, tiap minggu kedua sama minggu keempat itu ada call buat DM sama youth gitu. Terus di hari Jumat kemarin itu aku sendiri tuh mau ngebagiin sebenarnya keresahan aku sendiri sih. Maksudnya pengen aku lempar juga ke teman-teman tentang keresahan, karena ya ngelihat kondisi sekarang gitu, kondisi ya spesifik aja kondisi Jakarta sekarang pun lagi nggak baik-baik aja dengan COVID yang makin tinggi, terus penyebaran, cuaca juga, terus banyak lah yang bikin kita secara manusia tuh kayak aduh kayak gini terus kayak gimana nih. Terus juga satu sisi buat Bapak Ibu juga yang pasti juga tahu, untuk aku pekerjaan itu udah di rumah hampir setahun lebih, dari bulan Maret hampir setahun setengah mungkin. Di situ juga kalau ditanya khawatir, ya khawatir gitu, maksudnya gimana kondisi pekerjaan gue, apa bisa balik lagi. Terus juga untuk
cari kerja di sini dengan dengan bidang yang aku kemarin juga lagi lesu juga di F&B dan segala macam itu juga lagi lesu semuanya. Jadi kalau ditanya kekhawatirannya dari segi kesehatan juga khawatir, dari segi ekonomi juga khawatir gitu kan. Terus ngelihat beberapa waktu lalu emang udah mulai ada pemberangkatan gitu juga kan teman-teman untuk berangkat ke kapal, tapi kondisi Indonesia ini makin naik nih tiap hari. Aku beberapa waktu lalu ada yang 13.000, 15.000, 18.000 tiap hari kayak gitu-gitu. Aku mikirnya, aduh kalau kayak gini terus kemungkinan, kalau Bapak Ibu ingat beberapa bulan lalu India juga ngalamin yang sama, ngalamin tinggi-tingginya itu, pemerintahan di luar tuh sempat ngeluarin kayak kita tuh di ban, India, kru dari India tuh di ban karena kasusnya di negaranya sendiri udah nggak ini, takutnya malah menyebarkan ke yang lain. Aku berpikir juga, aduh sekarang udah mulai diberangkatin terus tiba-tiba Indonesia kondisinya kayak gini, jangan-jangan takutnya nanti kalau tiba-tiba nanti Indonesia di ban, kru Indonesia nggak boleh ada yang berangkat karena situasi kayak gini, makin gimana gitu. Itu sih yang kemarin aku sharingin, di mana kekhawatiran aku semakin kayak gini. Terus ya udah makin dikuatin. Itulah fungsinya. Aku percaya juga Bapak Ibu Saudara juga perlu dukungan dari teman-teman dari lingkungan sekitar. Itu fungsinya. Aku juga ngerasa kenapa perlunya ada KUL, mungkin nanti lebih dinin lagi kali ya Pak Gem ya untuk KUL. Jadi ada yang saling nguatin gitu. Jadi gimana kita curhat, oh ternyata ada juga lo yang ngalamin kekhawatiran kayak kemarin sharing, oh Brian sama Maya juga punya kekhawatiran. Maksudnya di setiap kita tuh juga punya kekhawatiran, tapi jangan jadiin itu penghambat kita sama Tuhan, justru itu jadi buat kita semakin berserah gitu sama Tuhan gitu. Maksudnya kalau Pak Gem bilang kemarin, nanti mungkin Pak Gem juga sampein, berserah sama Tuhan tuh udah jadi perintah Tuhan ke-11 ya Pak Gem. Jadi berserahnya sama kita sama Tuhan tuh udah emang udah jalan satu-satunya di tengah kondisi kayak gini gitu. Terus juga kemarin yang di sharingnya aku dikuatin banget, waktu kita berserah sama Tuhan bukan berarti nggak ada masalah, bukan berarti kita nggak ngalamin hal-hal yang nggak enak gitu. Kita bakal ngalamin yang nggak enak juga, tapi kita tahu kita jalan sama Tuhan. Sama halnya kayak asuransi. Waktu Bapak Ibu ikut asuransi, waktu Bapak Ibu mengasuransikan kendaraan misalkan, bukan berarti kendaraannya itu nggak bisa kecelakaan, bukan berarti Bapak Ibu nggak bisa sakit gitu kan. Tapi ketika Bapak Ibu mengasuransikan, berarti Bapak Ibu tahu bahwa oh nanti ketika kita sakit, ketika kendaraan kita kenapa-napa, udah ada yang tanggung. Kayak gitu sih kemarin yang aku sharingin, maksudnya biar bisa saling menguatkan semuanya bahwa kita diasuransi loh sama Tuhan. Kayak gitu, Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, puji Tuhan ya. Ini anak muda yang berintegritas. Saya bersyukur punya mereka dalam hidup saya ya. Jadi luar biasa nih anak muda. Mungkin satu lagi yang udah nggak muda siapa ya? Satu lagi yang udah nggak muda tapi mengalami punya kesaksian tentang kekhawatiran ya dan mengatasinya gimana. Ini muda-muda semua ya semua. Yang rambutnya putih Pak Dian nih. Pak Daru nggak ada sih. Pak Dian boleh sharing sesuatu nggak tentang kekhawatiran? Pak Dian. Baik. Ya. Puji Tuhan, shalom. Mungkin punya pengalaman khawatir terus bagaimana mengatasi. Ya, shalom saudara. Baik, mungkin di hari-hari ini kita melihat, udah kedengaran? Kedengaran? Aku buka ini deh, tentang maskernya. Kedengaran, Pak Gem? Kedengaran ya. Oke, ya. Baik, puji Tuhan. Semalam saya juga WA-an juga sama Damar gitu ya. Jadi hari-hari ini bukan masa yang mudah, di mana semua acara harus di tempat saya kerja gitu harus pakai tes dulu, entah itu genos, entah itu antigen gitu ya. Kalau misalnya nggak lolos tes ya harus pulang gitu, nantinya harus isolasi segala macam gitu ya, ditolak lah.
Nah, terus juga ada kekhawatiran juga karena kita nggak bisa ada acara-acara di kantor. Kita kan biasanya istilahnya sampingannya dalam tanda petik gitu, bantu-bantu buat di acara gitu ya. Tapi ternyata Tuhan punya cara yang luar biasa, di mana saya sering diminta bantuan untuk operate Zoom gitu. Dan ya luar biasa gitu. Bahkan mungkin istilahnya sampingannya dalam tanda petik itu lebih dari hari-hari yang biasa gitu, hari-hari normal gitu. Yaitu salah satu berkat dari Tuhan. Tapi di minggu kemarin, jadi keluarga dari istri, keluarga besar si Wabesi itu ada beberapa yang terpapar di Depok, terus di rumah keluarga saya di rumah bapak itu ada yang juga garis 2 kemarin antigen, cuma di PCR hasilnya lagi nunggu. Ya di sini belajar untuk kebetulan juga keluarga bapak saya kan campuran ya, Katolik dan Muslim, itu ada ibu Muslim. Aku diingetin Tuhan sih bahwa saat-saat ini adalah saat dimana Tuhan mau nunjukin bahwa hanya ada satu yang harus manusia tahu untuk manusia bisa berpegang gitu, hanya pada Tuhan, bukan kepada vaksin. Kalau vaksin mungkin pengembangannya masih di virus tipe A atau B, sekarang udah virusnya udah C, D, E, F mungkin ya variannya. Terus juga nggak bisa juga bergantung sama dokter. Dokter pun ada yang terpapar dan meninggal dipanggil Tuhan. Nggak bisa bergantung kepada uang yang kita punya. Karena sekarang rumah sakit penuh semua. Mau gimana kalau rumah sakit penuh kita? Saya belajar gitu bahwa oh iya nih berarti keluarga saya juga nantinya akan, saya percaya ya, keluarga saya akan melihat Tuhan, akan melihat kuasa Tuhan melalui kejadian-kejadian ini gitu. Jadi kita lebih dengan pandemi ini jadi lebih akrab, jadi lebih saling care gitu, saling peduli, gimana kabarnya, sudah jemur belum, sudah sarapan belum gitu kan, jangan lupa olahraga. Nah, jadi lebih akrab, jadi lebih ini ya, banyak hal yang Tuhan ajar sih hari-hari ini, bahwa di masa sulit seperti ini kekhawatiran ada karena kita manusia, tapi yang kita perlu tahu bahwa tangan kanan Tuhan yang kuat yang memegang setiap kehidupan kita. Mungkin itu sih Pak Gem. Ya, oke. Udah Pak Dian? Sudah Bang. Ya, oke, terima kasih. Ya, thank you Pak Dian ya. Nah, jadi apa namanya? Memang kekhawatiran ini menjadi apa namanya salah satu cara iblis gitu ya. Karena kita bilang kan pencuri itu mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi dia curi dulu apa iman kita. Iblis itu curi, dia nggak langsung bunuh kita, nggak langsung binasakan kita, tapi dia curi dulu sesuatu hal, yaitu iman kita, kekhawatiran kita ya. Nah, wajar nggak sih khawatir gitu ya? Wajar gitu ya. Tapi apa yang harus kita lakukan terhadap kekhawatiran tersebut ya? Jadi Alkitab katakan, kemarin kita bahas ya dari Yesaya 50 dari Mazmur 55 ya, Mazmur 55 ayat yang ke-22 ya, Mazmur 55 ayat yang ke-22. Cak Kris masih ada nggak? Cak Kris, boleh tolong bacakan Cak Kris? Mazmur 55 ayat yang ke-22. Kak Kris ada, Kak Kris? Ya, Pak Gem. Ya, boleh tolong bacain Mazmur 55 ayat 22, Kak Kris. Mazmur 55 ayat yang udah itu ya, bukan ya? Ya, saya bacakan Mazmur 55 ayat yang ke-22.
mulutnya Ya. lebih licin dari mentega, tetapi dia berniat menyerang. Mazmur 55 ayat 22 ya Pak Gem? Halo Pak Gem? 22. Mazmur 55 Ya. ayat ke-22. Chris. Ayat 22, Chris. Iya, iya, Pak. Ya, saya ulangi. Mazmur 55 ayat 22. Ini. Ya. Oke. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Orang benar. Iya. Jadi ada kekhawatiran itu satu hal yang wajar gitu ya. Tapi apa yang Tuhan mau soal kekhawatiran kita. Ya, jadi Tuhan katakan serahkanlah khawatirmu, serahkanlah kita ke Tuhan ya. Nah kan segala khawatir kita gitu ya. Boleh nggak sih? Boleh ya, maksudnya anak-anak bagaimana gitu ya, sakit saya bagaimana ya. Sorry, jaringannya lemot nih. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Aduh. Bisa ya? Bisa, Pak Gem. Bisa, bisa. Bisa ya? Oh ya, sorry tadi soalnya itu hang. Ya, jadi saya ulangin lagi dengan cepat. Ya, Alkitab katakan Mazmur 55, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Jadi Tuhan mau memelihara kita gitu, tapi ada hal yang harus kita lakukan ya. Hal yang harus kita lakukan adalah menyerahkan kekhawatiran kita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah memberikan segala permasalahan kita sampaikan kepada Tuhan gitu ya. Karena Dia adalah Bapa kita gitu ya. Seorang Bapa itu dia pingin banget menanggung semua kekhawatiran anaknya gitu ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir bahwa karena Tuhan sudah menjanjikan Dia memelihara kita ya. Waktu Tuhan yang pelihara itu udah pasti sesuatu yang sempurna gitu ya. Waktu Tuhan yang pelihara kita, maka kita mempercayakan hidup kita kepada pribadi yang luar biasa ya. Jadi masalah kekhawatiran ini hari-hari ini ya banyak timbul ya di orang yang mengenal Tuhan maupun orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang percaya Tuhan maupun orang yang tidak percaya pada Tuhan ya. Tapi satu hal, Tuhan mau kita serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan saya sedang mengalami ini, mengalami itu ya. Maka Allah yang berjanji nggak bisa berdusta gitu ya. Dia akan pelihara ya, Dia akan memelihara kita. Jadi memelihara ini adalah satu proses gitu ya. Jadi satu proses dari waktu ke waktu pertolongan demi pertolongan Tuhan itu nyata gitu ya. Jadi mungkin kita nggak langsung melihat sesuatu yang besar wah, tetapi ada pemeliharaan Tuhan, ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Jadi satu hal dari kemarin pertemuan dengan anak-anak dewasa muda, anak youth ya, bahwa yang harus kita lakukan hari-hari ini adalah menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya, jadi Tuhan tahu kok tanpa Dia kita nggak bisa buat apa-apa ya. Tuhan tahu kita itu terbatas ya. Jadi Tuhan nggak mau kita menanggung masalah kita sendiri gitu ya. Tuhan kita itu banyak kelemahan ya, makanya Tuhan katakan serahkanlah kekhawatiranmu ya. Jadi kita bersyukur gitu ya. Mungkin kalau manusia nggak ada yang mau serahin kekhawatiran kamu, ntar saya yang tanggung semuanya. Mungkin nggak ada gitu manusia seperti itu, tapi Tuhan adalah Allah yang lebih daripada manusia ya. Jadi Tuhan
itu mau menanggung semua permasalahan kita ya. Jadi satu hal Tuhan melakukan hal yang besar, mukjizat dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang Tuhan mau, yang Tuhan minta adalah sini kekhawatiran kamu, serahkan kekhawatiran kamu ya. Dengan cara apa? Dengan cara datang berdoa ya, tiap-tiap saat, tiap-tiap waktu datang pada Tuhan, berdoa, renungkan firman Tuhan ya, percaya gitu ya bahwa Tuhan itu sanggup ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, setelah itu kita harus step yang kedua adalah percaya gitu ya. Nah, waktu percaya kita jangan lagi jangan lagi kita tetap dalam masalah tersebut gitu, tetap khawatir, tapi kita harus bergembira ya. Nah, Mazmur 37 ayat yang keempat ya, Mazmur 37 ayat yang keempat, boleh tolong Brian bacain. Brian masih ada? Masih Pak Gem. Brian, ya, Mazmur 37 ayat yang keempat, boleh tolong bacakan. 37 ayat keempat. Ya. Mazmur 37 ayat keempat. Ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Dia akan bertindak. Amin. Sebentar, gimana kan tadi? Mazmur 37 ayat yang keempat. Halo. Mazmur 37 ayat 4 ya Pak Gem ya? Ayat 4 atau 5 Pak Ya. Gem, sorry. 37 ayat yang keempat. Ayat 4. Ya. Dan bergembiralahmu yang diinginkan hatimu. Ya, jadi step yang berikutnya adalah bergembira karena Tuhan. Ya, bergembira karena Tuhan maksudnya mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, kita bergembira. Jadi waktu kita sudah menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan, nah Tuhan bilang step berikutnya adalah mengucap syukur atau bergembira karena Tuhan. Nah, Tuhan katakan maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya, nah waktu kita sudah sudah tidak khawatir lagi, kita mengucap syukur sama Tuhan, ya bergembira karena Tuhan, Tuhan terus bertindak, ya Dia akan memberikan padamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi di sini jelas terlihat bahwa Tuhan itu Allah yang berintegritas, Dia nggak cuma nyuruh-nyuruh kita, tapi Dia lakukan juga sesuatu gitu ya. Dia berkata akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Jadi nggak ada jalan lain hari-hari ini, baiklah kita serahkan kekhawatiran kita. Ya, tapi setelah kita berdoa, serahkan kekhawatiran kita, kita percaya dengan cara apa? Dengan cara bergembira, gitu ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Tandanya kita sudah menyerahkan kekhawatiran kita. Tapi kalau kekhawatiran itu masih kita pikul-pikul terus, ya kita jadi sulit untuk percaya, kita sulit untuk bergembira. Ya, jadi waktu kita sudah Tuhan pasti tolong saya dalam pekerjaan saya. Ya, nah setelah itu jangan sedih-sedih lagi, jangan murung-murung, tapi bergembira gitu ya. Masalah udah beres belum? Belum. Ya, tapi percaya ya, karena Alkitab katakan kalau engkau percaya engkau sudah menerima sesuatu, maka engkau akan menerimanya. Jadi percaya masalah itu sudah selesai. Ya, jadi bergembira karena Tuhan, maka Dia akan berikan apa yang diinginkan hatimu. Jadi hari-hari ini banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, ya boleh. Tapi kita yang mengenal firman Tuhan, kita yang mengenal Tuhan, yang pertama kita harus serahkan khawatir kita kepada Tuhan. Karena itu Tuhan pingin hal itu. Ya. Nah, setelah kita serahkan khawatir kita sama Tuhan, kita percaya Tuhan akan menolong kita. Ya. Lalu yang ketiga, bersyukur, bergembira karena Tuhan. Ya, ini nggak mudah, tapi powerful gitu ya. Bagaimana orang yang bergembira karena Tuhan, mengucap syukur, tandanya dia percaya kepada Tuhan. Ya, saya rasa itu aja dari saya. Saya takut jaringannya nih hidup mati soalnya. Masih kedengaran nggak ya? Shalom. Masih kedengaran Pak Gem?
masih kedengaran ya. Tapi di saya kok ini ya, apa namanya, fresh ya, nge-fresh. Masih kedengaran. Masih kedengaran ya, tapi iya oke. Ya, saya rasa sih itu aja ya, karena saya fresh nih di tempat saya. Jadi apa namanya, pertama-tama serahkan khawatirmu sama Tuhan, ya. Lalu setelah itu bergembira, ya, dan percaya khawatir kita itu sudah Tuhan tanggung ya hari-hari ini. Jadi kita pergi apa namanya setelah ibadah ini kita menyebarkan iman, kita mungkin tidak memberitakan firman Tuhan, tapi kita menyebarkan apa namanya sikap bahwa kita itu percaya sama Tuhan. Udah ada masalah ini serahin aja sama Tuhan. Ada masalah serahin sama Tuhan gitu ya. Pokoknya kok semua diserahin sama Tuhan gitu ya. Ya emang Tuhan maunya begitu. Ya emang Tuhan maunya begitu. Jadi kita apa namanya percaya sama Tuhan, lakukan semuanya lalu bersyukur bergembira kepada Tuhan ya. Saya rasa itu aja yang saya sampaikan kali ini ya. Ya mari kita dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman yang boleh disampaikan singkat ya Tuhan Yesus, tapi kami percaya hal itu ya Tuhan dibutuhkan banyak orang ya Tuhan Yesus. Tuhan, bagaimana kami terus mengucap syukur, bersuka cita ya Tuhan Yesus. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Kami tidak khawatir lagi karena kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang luar biasa dahsyat ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar setelah kami menyerahkan khawatir kami boleh terus bergembira, bersuka cita ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan yang menolong kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa. Tolong iman kami ya Tuhan. Hari-hari ini ya Tuhan Yesus Tuhan, untuk terus percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua jemaat keluarga besar GBI Mampang Perapatan ya Tuhan Yesus Tuhan, dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami tidak khawatir, kami percaya Tuhan pembela kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan kembali kepada WL. Amin. Haleluya. Terima kasih buat Pak Gembiri. Biar kiranya kebenaran dari firman Tuhan memberkati setiap kita. Saatnya kita lihat pengumuman. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang telah melayani pada hari ini, khususnya untuk hamba Tuhan yang telah menyampaikan tim PPW Cilandak, pendau syafaat, ada Pak Daniel, ada host pada David. Mengucapkan terima kasih juga kepada guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani dan guru GC. Selanjutnya, jemaat yang berulang tahun di bulan Juni ada Joshua Vincent M. Siwabesi tanggal 29 Juni, kemudian ada Ibu Nani Teresia di tanggal 30 Juni. Bagi yang namanya belum tercantum agar dapat menghubungi Bu Gebrina. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Haleluya. Ingatkan kembali akan ada doa fajar. Kita akan buka kembali doa fajar. Itu hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021. Jam 5 sampai jam 6. Untuk meeting ID dan password ada di layar. Boleh di screenshot. Atau yang sudah ikuti via WA kita akan dikirimkan kembali lewat WA. Matius 26 ayat 40. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ya, mari kita ambil bagian dalam menara doa bersama dengan pemimpin gereja dan dari Amerika Serikat, Kanada, dan bangsa-bangsa itu setiap hari Sabtu jam 2 sampai jam 3 sore. Untuk meeting ID juga ada di layar. Himbau kepada tim pengerja dalam ibadah menara doa ini untuk ambil bagian. Di Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Haleluya. Maleakhi 3 ayat 10, begini bunyi firman Tuhan,
Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Untuk persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening atas nama Bapak Dr. Andes Darudono. Untuk nomor rekening tertera, boleh di-screenshot. Untuk bank boleh disimpan di daftar transfer kita, dan bukti transfer akan dikirimkan melalui WA kepada Buktum Rina. Kita ingatkan kembali untuk pesan dari Gembala Sidang kita, Bapak Dr. Insinyur Nikono Toraharjo, untuk melakukan 6M. Pertama, membatasi mobilitas. Kedua, menjauhi kerumunan. Ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Keempat, memakai masker. Kelima, menjaga jarak. Dan keenam, bagi yang belum divaksin, untuk mempersiapkan diri divaksinasi. Ya, untuk Bapak Ibu yang masih memiliki anak di bawah kelas sampai 6 SD ya, di sekolah minggu online itu di setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 9. Untuk ID meeting passwordnya itu kita lewat grup WA, kemudian ada GC Junior Church Online itu di setiap hari Minggu di jam 9 sampai jam 10 untuk anak-anak dari kelas menengah pertama boleh mengikuti ibadah. Kemudian untuk ibadah umum online itu dilanjutkan di jam 10 sampai dengan selesai. Untuk meeting ID juga akan disebarkan lewat WhatsApp. Dan mungkin Bapak Ibu boleh posting di status atau di grup biar kita sama-sama memenangkan jiwa. Mungkin bukan kita yang bekerja, saudara, tapi Roh Kudus yang bekerja atas setiap anak-anak yang rindu untuk sama-sama beribadah, join sama kita. Ya, tiba saatnya kita mau mengakhiri setiap pertemuan kita hari ini. Kita mau satukan hati kita. Haleluya. Oh, akan besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti. Katakan sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan
Yesus, terima kasih Bapa kami yang baik, Bapa kami yang luar biasa, yang memenuhi setiap kami yang hadir dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ibadah kami bukan ibadah yang sia-sia, tapi kami beroleh hikmat, berkat, bahkan kekuatan yang daripadamu ya Bapa. Biar roh damai sejahtera-Mu tetap memelihara setiap kami ya Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau serahkan seluruh kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang bertindak, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan berpisah Tuhan, satu dengan yang lain Tuhan. Kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami. Biar Engkau yang memberkati kami ya Bapa, berkati apapun yang menjadi pekerjaan kami, biar sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga Tuhan tidak lupa Tuhan, kami mau bersatu hati, kami teringat untuk saudara-saudara kami yang mungkin Tuhan hari ini sedang sakit Tuhan, sedang mengalami beban berat Tuhan. Kami percaya Engkau adalah jalan keluar, Engkau memberikan kelegaan bagi mereka Tuhan. Bahkan kami percaya yang sakit hari ini Tuhan sembuhkan, yang lemah hari ini Tuhan kuatkan, bahkan yang mempunyai beban berat Tuhan berikan kelegaan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami rindu Tuhan untuk menerima berkat melalui hamba-Mu ya Bapa. Mari jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan Yesus, kita terima berkat dari Allah Bapa, berkat yang melimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita dari awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Amin. Terima kasih tim PP